Shalom saudara-saudari dalam Kristus, apa kabar semua? Saya doakan Anda dalam keadaan baik dan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih karena Anda begitu setia sekali beribadah bersama dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Dan saya doakan di mana saja Anda berada, bersekutu bersama dengan keluarga, lewat daripada ibadah pada pagi hari ini. Saya mendoakan Tuhan terus hadir di tengah-tengah saudara-saudari pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini marilah kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan marilah kita berdoa dan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sehingga akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap pribadi kami, di mana saja kami berada, yang duduk dan beribadah bersama pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Bapa, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami untuk memuji bersama, bahkan juga mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah hati kami terbuka, hati kami bersedia seperti tanah yang subur menerima benih-benih yang baru dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi firman yang hidup, dan biarlah itu berbuah dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Bahkan apapun yang kami lakukan selepas ini Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Saudara-saudari, mari kita semua bangkit berdiri dan marilah kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semua. Mari kita bangkit berdiri pada pagi hari ini dan puji Tuhan. Amen. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajab semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami puji dan sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, let's sing this song together. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman.
adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, ini pilihan kami ya Bapa. Oh haleluya Bapa, ini pilihan kami ya Tuhan, untuk mengikuti Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh Tuhan, Lord Jesus.
Now there's nothing in this world that will never satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be your glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh Lord, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. And decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back.
Jesus, no turning back, 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 no turning back. Oh, worship you, no turning back. Worship you, Lord. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yes, Lord Jesus, God, there's no turning back, God, Lord Jesus. We want to keep and follow you, Lord, all the days of our life, Lord. Jesus, you want to surrender our life, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you My soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have
God. Hallelujah, oh God. Lord, have your way in me, oh Lord Jesus. God, oh God, Lord Jesus. We want to give worship you, oh God. Thank you, oh Lord Jesus. Thank you, oh God, Lord Jesus. Because you are here with us, oh God. We just want to give thanks to you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Saya percaya bahwa kita semua diberkati dengan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini, dan marilah kita mendengar beberapa pengumuman dan mengambil perhatian tentang beberapa perkara yang akan berlaku dalam minggu ini ataupun minggu akan datang. Yang pertama adalah pada minggu hadapan bersama dengan 19 hari bulan Julai kita akan merayakan Minggu Belia ataupun Youth Sunday. Dan marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita boleh bertumbuh sebagai anak muda, dan anak muda marilah kita juga terlibat dalam ibadah ini bersama-sama, dan begitu juga jemaat yang lain. Dan juga pengumuman yang seterusnya, ini adalah sebuah booklet 40 Days Fast and Prayer, 40 hari doa dan puasa. Buku ini dia ditulis dalam bahasa English, Chinese dan juga BM, dan buku ini berharga RM3 satu kopi, dan tempahan dibuka dan boleh memberikan jumlah buku ataupun bahasa kepada nombor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Dan pengumuman yang seterusnya adalah mari kita terus get connected melalui Youth Zoom meeting yang akan diadakan pada 19 hari bulan Julai, yaitu pada jam 1 petang. Dan pada yang belum mendownload Zoom dalam handphone ataupun komputer riba, Anda boleh download melalui apps dan juga dari manapun yang Anda boleh download dalam Google Play ataupun di dalam iOS, dalam laptop dan juga komputer dan juga di handphone Anda. Dan pengumuman seterusnya adalah tentang kelompok sel. Kita akan adakan pada setiap hari Rabu pada jam 8 malam, dan Anda boleh terlibat melalui dalam grup WhatsApp, dan Anda boleh, sekiranya Anda belum masuk dalam grup WhatsApp, Anda boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Dan pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh beribadah bersama. Dan Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami untuk memberi kepadamu pada pagi hari ini, dan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini Tuhan, dan berkati waktu ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari boleh membuat online banking dengan nomor yang tertera ikon gereja di skrin Anda pada saat ini. Dan juga kepada yang mungkin tidak berkesempatan melakukan online banking, online transfer, Anda boleh mengumpul offering Anda. Apabila Anda melewat gereja, Anda boleh berikan kepada pihak gereja. Dan resit Anda yang dilakukan online banking, Anda boleh hantar melalui WhatsApp dalam nomor yang tertera di skrin Anda pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Greetings everyone. I'm very glad to be able to share with you all once again via this video. Salam untuk semua, saya merasa sangat gembira karena saya dapat berkongsi dengan kalian semua lewat rekaman video ini. I was just thinking the other day that sermon preparation has become very different and yet the same since the COVID-19 pandemic started. Saya baru berpikir beberapa masa yang lalu bahwa penyediaan firman Tuhan khotbah itu agaknya sangat berlainan sejak wabak menularnya wabak COVID-19. Tapi sebenarnya ia tetap sama. The same in that we still have to do research and study the passage. Ianya tetap sama karena saya perlu mengkaji dan perlu mempelajari petikan yang saya akan sampaikan. The difference is that we record the sermon. Yang berlainan adalah kami merakamkan khotbah itu. This month, I celebrate my 20th year in ministry.
Bulan ini saya merayakan ulang tahun selama 20 tahun saya di dalam pelayanan sepenuh masa. 20 years ago, on the 1st of July, I started ministering as a preacher. 20 tahun yang lalu, 1 hari bulan Julai, saya memulakan pelayanan saya sebagai seorang preacher. It is very appropriate that I share today's topic at this time, and that is God calls. Dan saya rasa sangat bertepatanlah sekali hari ini saya mengkongsikan firman Tuhan yang saya beri tajuk panggilan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we thank you for gathering us today to worship you in our homes or wherever we may be at this moment. Bapa, terima kasih karena mengumpulkan kami pada hari ini untuk menyembah Engkau di mana saja kami berada. Please open our hearts and minds to your word this morning. Bukakanlah hati dan pikiran kami kepada firman-Mu pada pagi hari ini. In Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Let us turn to 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 11. Marilah kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. I will read the passage in English and the BM is on the screen. Saya akan membacakan petikan ini dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Malaysia ada tertera di screen. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called, "Samuel." And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time the Lord called, "Samuel." And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." And the Lord said to Samuel, "See, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle." Now, as Dr. Beth Tanner, the professor of Old Testament in the New Brunswick Theological Seminary, wrote, Dr. Beth Tanner, Profesor Perjanjian Lama daripada Seminari Teologi New Brunswick menuliskan, 1 Samuel is set early in the life of the nation of Israel. di mana dia mengatakan bahwa 1 Samuel ini ditetapkan lebih awal daripada kehidupan bangsa Israel. She, or the nation of Israel, had known strong leaders in Moses and Joshua. Dan sebelum ini bangsa Israel mereka telah mengenal pemimpin yang sangat kuat yaitu Musa dan juga Yosua. Then after settlement in the land, the Israelites are led by a series of judges. Dan selepas mereka menduduki tanah Kanaan, akhirnya bangsa Israel diperintah oleh beberapa hakim. At this point, Israel is not an organized nation. Dan pada waktu itu kerajaan Israel tidak stabil. At the end of Judges, tribal wars threatened to tear the people apart. Di mana pada pengakhiran zaman hakim-hakim ada perbelahan kaum telah terjadi di kalangan bangsa Israel. And then we come to the story of Samuel. Dan kita akan kita datang kepada cerita Samuel. Samuel was a very special person because his mother Hannah asked God for him after she was barren.
Samuel merupakan seorang yang sangat istimewa sekali karena ibunya Hana, dia telah berdoa kepada Tuhan dan meminta dia untuk diberikan kepadanya. And then Hannah fulfilled her promise to God when she gave her son to God. Dan Hana menunaikan janjinya kepada Tuhan apabila dia memberikan anaknya itu, menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. This is similar to infant baptism today, where we confirm God's calling and blessing on a child's life to be one of God's children. Ini sama dengan pembaptisan baik pada masa sekarang ini di mana kita meneguhkan panggilan anak itu di dalam hidup mereka. Note that Samuel was born into precarious times. Kita mengetahui bahwa Samuel itu lahir pada zaman yang tidak menentu. So verse 1 says, in those days the word of the Lord was rare. There were not many visions. Di mana dikatakan bahwa pada ayat yang pertama firman Tuhan jarang sekali berlaku dan penglihatan pun tidak sering. The problem was described at the end of the book of Judges. Everyone did as they saw fit. Dan masalah ini dijelaskan di dalam akhir buku Hakim-Hakim di mana semua orang melakukan apa yang mereka anggap sesuai. This included Eli's sons who were priests serving in the temple of God. Ini termasuklah anak-anak Eli yang mereka melayani di dalam bait suci. 1 Samuel chapter 2 described the sons of Eli as scoundrels who had no regard for the Lord. Di dalam 1 Samuel ayat yang kedua menggambarkan mereka sebagai orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. They took the best parts of the people's sacrifices for themselves. Mereka mengambil bahagian yang terbaik daripada korban-korban yang dipersembahkan oleh orang bangsa-bangsa Israel. Into this situation, God called. Dan pada saat inilah Tuhan memanggil. At first, Samuel didn't know who was calling and thought it was his teacher Eli. Pada mulanya Samuel tidak mengetahui siapa yang memanggilnya. Dia ingatkan itu adalah Eli yang memanggilnya. So, who is calling? Jadi siapakah yang memanggil? For us, just as it was for Samuel, we may miss God's call and think that it's some human calling. Sama seperti Samuel, mungkin kita terlepas panggilan Tuhan dan kita memikirkan mungkin orang lain yang memanggil kita. Oftentimes we may wonder if it's our own inner voice, our conscience that is calling us. Dan kadang-kadang kita menyangka mungkin itu suara hati ataupun suara nurani kita yang memanggil kita. If you ask any of our EGC pastors, you will realize, like my own experience, God's call is not sudden or loud. Dan kalau kita bertanya dengan beberapa pastor dari EGC, sama seperti pengalaman saya, panggilan Tuhan kepada mereka itu bukan secara tiba-tiba ataupun bukan dengan suara yang kedengaran. Rather, it is gradual and it happens over time. Tetapi panggilan itu perlahan-perlahan dan dia berlaku dari masa ke semasa. My days in college was when I had the opportunity to make my faith my own. Pada waktu saya berada di college, itulah saat di mana saya telah mengakui iman saya sendiri. I was away from my family and it was Christian friends and uni mates who encouraged me and made sure I was discipled and went to church. Saya jauh daripada keluarga, itulah sebabnya rakan-rakan saya dan rakan sepengajian saya, mereka lah yang mendorong saya dan memastikan saya bahwa saya akan datang ke gereja. God sent many people who affected my spirituality and guided me. Tuhan telah mengantar ramai orang-orang yang rohani yang telah memimpin saya dalam kehidupan saya secara rohani. They were the ones who helped me come to understand that God was calling me. Dan mereka lah yang telah membantu saya untuk memahami bahwa Tuhan sebenarnya memanggil saya. This happened to Samuel as well. Dan ini berlaku dalam kehidupan Samuel. Now, yes, it did take Eli 3 times before he realized that Samuel was hearing God calling him, but he did, and so taught Samuel how to answer God's call. Dan memang pada mulanya Eli tidak memahami itu sehingga membuatkan dia 3 kali untuk mengetahuinya, tapi akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memanggil Samuel. Secondly, Samuel was not the expected servant. Yang kedua adalah Samuel bukanlah pelayan yang dinanti-nantikan. Samuel was an outsider.
Samuel adalah orang luar. I mean, he wasn't from a priestly family like Eli and his sons. Maksudnya dia bukan berasal daripada keluarga imam seperti Eli dan anak-anaknya. In verse 7, we find out that Samuel's relationship with God was not close. Dalam ayat yang ke-7 kita mengetahui bahwa hubungan Samuel dengan Tuhan tidaklah dekat sekali. Verse 7 says, Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Dalam ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Samuel belum lagi mengenal Tuhan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. I researched the word translated know. Saya mengkaji kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu know, So the Hebrew is yada. dan dalam bahasa Ibrani-nya adalah yada. It means to know a person, be acquainted with, Dan yang bermaksud mengenal seseorang, berkenalan dengan berkenalan dengan. but with regard to God, it's involving intelligent worship, obedience, and so on. Tetapi ini berkaitan dengan Tuhan yang melibatkan penyembahan dan ketaatan dan lain-lain lagi. Now, I expected the meaning to have knowing a person is being acquainted with someone. Saya sebenarnya mengharapkan maksudnya itu adalah berkenalan dengan seseorang. But what amazed me was that with regards to God it means that you would be involved in intelligent worship of Him. Tapi apa yang membuatkan saya terkejut adalah ini adalah bahwa ia berkaitan dengan Tuhan. Mengenal Tuhan bermaksud kita akan terlibat dalam penyembahan yang benar akan Tuhan. What does that mean? Apakah maksudnya? I believe it means that it involved the intellect. Saya percaya ini melibatkan akal budi. The thinking part of you, your brain, and not just feelings, not just rote, something you memorized. Ini melibatkan pemikiran kita, otak kita, bukan hanya perasaan dan bukan sesuatu yang kita hanya menghafalkan. So, and it's not about something that you've been told from young. Dan ini bukan sesuatu yang kita diajar daripada masa muda kita. It meant also that you had to have a relationship with God that can grow just as your intellect, your knowledge would grow as you studied and experience life. Ini maksudnya bahwa kita memiliki sesuatu hubungan dengan Tuhan yang harusnya bertumbuh sama seperti intelek kita yang bertumbuh dan berkembang. Same with the relationship with God, that it's a relationship that would grow and you would worship Him because you got to know Him more. Ini sama dengan hubungan kita dengan Tuhan di mana kita menyembah Dia dan mengenal dengan lebih dalam lagi dan kamu akan bertumbuh secara pribadi. And also you thought He was worthy of worship. He was worth the investment of your time and investment of you. Dan kita menganggap bahwa Tuhan itu layak menerima segala pujian kita dan Dia layak untuk menerima segala waktu yang kita luangkan bagi Dia. Now back to the unexpected or the outsider. Kembali kepada perkara yang tidak dijangka ataupun orang luar. Many Christians I've talked to about taking on leadership in church will always say that they're not worthy because they do not live exemplary lives. Banyak kali saya bercakap dengan orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk melayani di dalam gereja dan selalu mereka berkata bahwa mereka tidak layak karena mereka tidak memiliki teladan yang baik. I ask you, who has never sinned? Jadi saya tanya ke kalian semua, siapa yang tidak pernah berdosa? Who is actually worthy of serving God? Siapakah sebenarnya yang layak untuk melayani Tuhan? Just as Samuel was not from a priestly line, yet God called him and used him his whole life. Sama seperti Samuel, dia bukan berasal daripada keluarga imam, tetapi Tuhan telah memanggil dia dan dia melayani Tuhan dengan seumur hidupnya. Remember, Samuel would be the priest who would anoint the first king of Israel. Samuel was the prophet for God's people and God's mouthpiece. Ingat bahwa Samuel lah yang telah mengurapi raja yang pertama dan akhirnya Tuhan memakai dia untuk menjadi saluran berkat dan juga menjadi lidah Tuhan. I don't know if during this pandemic, during this MCO, CMCO, and now RMCO, what you have done on the spiritual side. Saya tidak tahu sama ada pada waktu PKB ini, PKPB dan sekarang ini PKP, apakah kita setelah melakukan sesuatu, mengevaluasi sesuatu di dalam kehidupan rohani kita. I wonder if you have spent the time to read the Bible or a spiritual book.
Saya tertanya-tanya, adakah kita telah membaca Alkitab ataupun telah membaca buku-buku rohani? I know that many of us baked and cooked. Saya percaya kita seperti macam dimasak dan seperti sedang dibakar. Oh, no, we baked a lot of bread and then we cooked a lot of food. Okey. Kita tahu bahwa saya pikir kita adalah yang sudah banyak memasak dan kita telah memasak banyak kuih dan sebagainya. Yes, okay. But I wonder if you had a chance to evaluate your life. Perhaps found things that you want to stop doing, or found things you want to continue to do, or have you found things that you want to try doing or learn to do? Saya tertanya sama ada kita sudah mengevaluasi hidup kita. Kita sedang memikirkan apa yang saya mau coba melakukan, ataupun apa yang perkara yang saya mau berhenti melakukan, ataupun saya mau belajar sesuatu untuk saya mau buat. And I wonder if you have heard God call. Dan saya tertanya-tanya, adakah kita mendengar panggilan Tuhan kepada kita? Thirdly, God's call to serve is not always easy. Yang ketiga adalah panggilan Tuhan untuk melayani itu bukan selalunya senang. Now, Luke chapter 5 verses 1 to 11 talks about the calling of the disciples of Jesus. Dan dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-1 hingga ke-11 ini menceritakan tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Now, I chose today's passages because I wasn't completely satisfied with the story of the calling of Samuel. Saya memilihkan petikan ini karena saya kurang berpuas hati dengan panggilan kepada Samuel karena ia dilakukan pada waktu dia masih muda. That's right. He was called when he was young. Nah, dan memang benar karena dia dipanggil pada waktu usia yang muda. Now, most of us who are listening to this sermon are not so young. And also, Jesus called his disciples as adults. Tapi kebanyakan kita di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini bukanlah yang masih muda dan kita lihat juga bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, mereka sudah dalam usia yang dewasa. So I want us all to remember that Peter, the hot-tempered Peter, the rash one, Peter, the leaders of the disciples, was also someone who was very real, very normal, very weak. Dan saya mau kita mengingati Petrus, dia adalah seorang yang pemarah, yang tidak sabar, ya, dan dia adalah ketua kepada murid-murid dan dia adalah orang-orang yang biasa saja. Yet Jesus called him and used him to start the church at Pentecost. Tetapi di sebaliknya Tuhan telah memanggil dia dan telah memulakan gereja pada waktu Pentakosta. Now, Luke chapter 5 talks about how Peter and his mates they were professional fishermen. They worked all night, but they caught no fish. Dan dalam petikan tadi ini kita melihat bahwa Petrus dan rekan-rekannya mereka adalah nelayan yang profesional. Mereka bekerja keras, tetapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. And then Jesus requested that they go and try and catch fish again. Dan Yesus memanggil mereka untuk pergi lagi untuk menangkap ikan. Now, of course, they were reluctant, they were tired, but they did what Jesus asked. Tapi memang pada waktu itu mereka sangat letih dan mereka tidak mau. Tetapi oleh kerana Yesus yang menyuruh mereka pergi. And they caught so much fish. Dan mereka menangkap banyak sekali ikan. Have you heard God call and you've ignored it because you thought you're unworthy? Adakah kamu pernah mendengarkan panggilan Tuhan dan kamu merasa kamu tidak layak karena kamu merasa bahwa kamu tidak layak untuk menerima panggilan Tuhan itu? Have you heard God call and not answered because you were afraid? Adakah kamu mendengarkan panggilan Tuhan tetapi kamu tidak menjawab karena kamu merasa takut? Have you heard God called and doubted that you would be able to serve Him because of your frailties, because of your shortcomings? Kamu mungkin mendengarkan suara Tuhan memanggil kamu, tapi kamu tidak mau oleh karena kamu merasa kamu lemah dan kamu punya banyak kegagalan di dalam hidup kamu. Throughout the Bible, God has called imperfect people to do His work. Dan kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang biasa, yang tidak sempurna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Examples are Moses, Isaiah, Jeremiah.
Contohnya adalah Musa, Yesaya dan juga Yeremia. God did not wait for them to change to be better before He called them. Tuhan tidak menunggu mereka menjadi sempurna baik-baik sebelum Tuhan memanggil mereka. Note that Jesus called His disciples as they were, fishermen, tax collector, adulterer, and their lives changed as they followed Jesus and served Him. Tetapi sebenarnya Tuhan memanggil mereka yang biasa pemungut cukai, nelayan, dan akhirnya mereka menyerahkan hidup mereka dan mereka melayani Tuhan. They became faithful servants. Dan mereka menjadi hamba-hamba yang sangat setia kepada Tuhan. Today, brothers and sisters, God is calling. Hari ini saudara-saudariku, Tuhan sedang memanggil. God is calling you to serve Him. Tuhan sedang memanggil kamu untuk melayani Dia. Will you answer? Adakah kamu mau menjawab? Will you answer God who has called you to share the gospel, to disciple and help others? Adakah kamu mau menjawab panggilan Tuhan untuk kamu mengkongsikan kabar baik, untuk memuridkan dan membantu, mendorong orang lain? Will you answer despite your frailties, your doubts, your insecurities? Adakah kamu mau menjawab panggilan Tuhan di sebalik daripada kelemahan kamu, rasa ketidakyakinan kamu? Will you answer in your ordinariness? Adakah kamu mau menyahut panggilan Tuhan hanya dengan hati yang biasa? God wants to use you. Tuhan mau memakai kita. Remember what Jesus said to Peter, do not be afraid. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pada Petrus, janganlah kamu takut. And Peter answered, Jesus called. Dan akhirnya Petrus menjawab panggilan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty, everlasting God, we stand amazed that you would love us so. Tuhan yang kekal abadi, kami sangat kagum karena Engkau mengasihi kami. You died for us and today you call us to join you in the greatest mission of all, to serve you, to spread your good news to others. Engkau mati untuk kami dan hari ini Engkau memanggil kami untuk menyertai Engkau dalam misi terbesar, yaitu melayani-Mu dan menyebarkan kabar baik. You call us, O God, to disciple others, but also to show them how to know you through your word. Engkau memanggil kami agar kami dapat memuridkan mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka mengenal Engkau melalui firman-Mu. Many here today you will call. Ramai di antara kami di sini hari ini Engkau akan panggil untuk melayani-Mu. Lord, please help them not to be afraid, but to answer your call. Tuhan, tolonglah mereka untuk tidak takut tetapi menjawab panggilan-Mu untuk melayani-Mu. Help them to serve you and trust you to grant them all that they need to be faithful servants. Tolonglah mereka untuk melayani-Mu dan mempercayai-Mu dan agar mereka tetap menjadi hamba-Mu yang setia. In your name, Lord Jesus, we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Now, if you have heard God's call this morning and you want to answer His call, do so and pray to Him as we sing the response song. Dan kalau kita pada pagi hari ini, kalau kita sudah mendengarkan panggilan Tuhan dan kita mau menjawab panggilan Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagaimana kita menyanyikan lagu respon kita hari ini. And after this, tell your pastor, tell your loved ones, ask them to continue to pray for you and with you as you continue to explore answering God's call. Dan selepas ini beritahulah kepada keluargamu, kepada pastormu dan apa kerancangan kamu agar kamu dapat menyahut panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. God bless you all. Tuhan memberkati kamu. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk ibadah kita, dan sebelum kita melakukan apapun aktiviti ataupun apa yang kita lakukan pada hari ini, marilah kita mengangkat tangan kita bersama-sama dan menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Tuhan memberkati, dan apapun yang Anda lakukan pada hari ini, biarlah terus di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati.